Halo semuanya, perkenalkan saya Grace Christy dengan NIM 25019811421. Hari ini saya akan menjelaskan apa saja sih sebenarnya dampak COVID-19 terhadap perdagangan global dan juga di Indonesia. Pada akhir Desember 2019, dunia digemparkan dengan adanya kasus virus baru, yaitu COVID-19 yang berawal di kota Wuhan di Cina. Awalnya, kasus ini hanya terjadi di Cina saja, namun lama-kelamaan terus merebak ke seluruh dunia. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. COVID-19 yang merebak dengan cepat ini mengakibatkan banyak hal berubah, termasuk perdagangan, baik secara lokal maupun di dunia. Secara lokal, yakni di Indonesia, sudah pastilah keadaan pandemi ini menghasilkan dampak yang sangat buruk. COVID-19 menyebabkan pemerintah negara di dunia membatasi mobilitas warganya untuk mengurangi kemungkinan agar warganya tidak terkena virus. Namun kemudian, hal ini berefek pula pada perekonomian. Misalnya, terdapat kebijakan pemerintah Indonesia tertanggal 5 Januari 2020 yang menyetop penerbangan dari dan menuju Tiongkok. Akibatnya, Tiongkok pun mulai mengevakuasi warga yang ada di Bali. Padahal turis dari Tiongkok sendiri adalah turis kedua terbanyak yang datang di Indonesia. Hal ini tidak bisa lepas dari sektor perdagangan tentunya. Misalnya, dari segi subsektor perhotelan, okupasi hotel menurun drastis hingga hanya 40% saja dari kapasitas seharusnya. Bahkan, berdasarkan laporan Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia, per 2020 sendiri sudah ribuan hotel tutup di Indonesia. COVID-19 selanjutnya juga memperlambat proses perdagangan di Indonesia karena adanya penerapan protokol kesehatan bahkan lockdown. Hal ini mengakibatkan kenaikan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam pengiriman barang, sehingga harga barang kemudian naik. Bukan hanya dalam negeri saja, bahkan secara global, misalnya ekspor-impor yang melibatkan Indonesia juga ikut terdampak. Seperti contoh, Cina sebagai sumber COVID merupakan negara yang adalah partner dagang besar di Indonesia, di mana Indonesia mengimpor banyak sekali pangan dari Cina. Namun, kemudian adanya hambatan impor pangan dari Cina dikarenakan COVID-19 ini menyebabkan harga pangan yang biasanya diimpor Indonesia dari Cina, seperti gula pasir dan bawang putih, melonjak di pasar lokal Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perdagangan Indonesia sendiri tidak bisa lepas dari keadaan di dunia, karena di dunia saat ini perdagangan internasional sangat dibutuhkan negara-negara, di mana negara-negara pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selain berdampak pada perdagangan Indonesia, COVID-19 juga berdampak pada perdagangan global. Secara global, perdagangan sangat tampak dan terdampak terutama dalam sektor bahan bakar serta penerbangan. Ternyata yang melakukan reduksi terhadap mobilitas masyarakat bukan hanya Indonesia, melainkan banyak negara di dunia. Akibatnya, pasti perdagangan produk bahan bakar serta penerbangan mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan berdasarkan data dari The Organization for Economic Cooperation and Development, per 2021 sendiri sudah terjadi penurunan lebih dari 30% terhadap perdagangan bahan bakar dan penerbangan karena kebijakan negara-negara di dunia. Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa COVID-19 berdampak negatif secara masif terhadap perdagangan, baik perdagangan di dalam Indonesia maupun secara global. Untungnya saat ini pandemi sudah mulai surut, semoga kedepannya pandemi COVID-19 bisa betul-betul hilang. Sekian video dari saya sampaikan, terima kasih.